Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Peru Chenshen Kinanti. Di sini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem respirasi. Definisi sistem respirasi, sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, dan melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi. Struktur utama, saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah, dan paru. Yang kedua, struktur pelengkap, dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Selanjutnya, ada anatomi sistem pernafasan. Anatomi sistem pernafasan, yang pertama saluran pernafasan atas terdiri dari nasal, faring, dan laring. Kemudian saluran pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Kemudian ada paru-paru yang terdiri dari paru-paru dan alveoli. Fisiologi sistem pernafasan. Saluran pernapasan secara fungsional yang pertama ada zona konduksi. Zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernafasan, serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernafasan dengan suhu tubuh. Kemudian ada proses pembentukan suara. Zona konduksi terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta bronkioli terminalis. Yang kedua, ada zona respiratorik, terdiri dari bronkiolus, respiratorius, dan alveoli. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Sistem pernapasan memiliki sistem pertahanan tersendiri dalam melawan setiap bahan yang masuk yang dapat merusak. Rongga hidung. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior, yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal konka superior, medialis, dan inferior. Selanjutnya, ada fungsi rongga hidung dalam respirasi. Nah, sekarang kita masuk ke faring. Faring bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, terdiri dari nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laringofaring, bagian yang berbatasan dengan laring, bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Dan ini adalah fungsi faring. Nah, sekarang ada laring. Laring itu fungsi utamanya sebagai alat suara dalam saluran pernapasan sebagai jalan udara. Trakea. Trakea cincin tulang rawan yang tidak lengkap, berbentuk U, panjangnya 10 sampai dengan 20 cm, dibentuk oleh 20 lapis kartilago. Bagian yang tidak berkartilago disebut trakea membranosa. Bronkus. Percabangan dari trakea sebelum masuk ke mediastinum disebut bifurkasi dan sudut tajam yang dibentuk oleh percabangan ini disebut karina. Dan inilah sifat bronkus. Bronkiolus, saluran nafas yang tidak berkartilago. Pada saat paru kolaps, bronkus besar masih tetap paten, sedangkan bronkus kecil, bronkiolus dan alveolus ikut kolaps. Paru-paru. Paru kanan terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru kiri terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Alveolus. Alveolus dibentuk dan dibatasi oleh dinding alveolus yang dibentuk oleh macam sel, yaitu sel alveolar tipe 1 dan pneumosit tipe 1, merupakan sel pneumosit squamosa. Pertukaran gas menembus dinding pneumosit tipe 1. Sel alveolar tipe 2 atau pneumosit tipe 2 disebut granular pneumosit.
Respirasi atau pernapasan terdiri dari 3 tahap yang berlangsung secara bersamaan, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Yang pertama ada ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru. Pada proses ini, oksigen dari udara luar masuk ke dalam paru melalui saluran nafas atas trakea, bronkus, dan cabang-cabangnya saat inspirasi. Selain itu, karbon dioksida yang ada di dalam paru dikeluarkan ke udara luar pada saat ekspirasi. Gangguan di dalam paru antara lain disebabkan oleh diafragma, aktelotasis, tumor fibrosis edema, infiltrasi sel radang, dan gangguan di luar paru disebabkan oleh kelainan berbagai organ tubuh seperti pleura, mediastinum, tulang, otot. Gangguan ventilasi yang kedua adalah obstruksi, yaitu gangguan yang menyebabkan terjadinya perlambatan udara ekspirasi. Yang kedua, difusi. Pada proses difusi, terjadi perpindahan oksigen dari mana respirasi, terutama dari alveoli ke dalam pembuluh dan rah. Proses difusi ini terjadi melewati dinding alveoli, interstitial, endotel, kapiler, plasma, dan dinding tritrosit. Yang ketiga adalah perfusi, penyebaran darah yang sudah teroksigenasi. Gangguan perfusi terjadi bila ada emboli pada pembuluh darah atau bila aliran darah menjadi lambat seperti pada dekompensatio cordis.